Ya, selamat siang kembali teman-teman. Seperti sesuai dengan janji saya mencoba membandingkan passive income di bisnis MLM dan passive income eh, di bisnis Ali Belanja. Jadi kembali lagi pengalaman. Saya mempelajari banyak konsep MLM dan saya pelaku aktif. Saya konseptor juga. Saya juga tipikal pembangun network marketing, pembangun support system, dan saya juga pengalaman di manajemen. Uh, saya tadi mau mencoba membandingkan konsep bisnis MLM itu sulit untuk passive income. Kenapa? Karena di bisnis MLM itu cenderung orang merekrut dan mereka sudah puas dengan bonus rekrutan. Dan saat ini cenderung banyak orang berlomba bonus rekrut itu mulai dari 10%, 20%, 30%. Ya. Nah, kalau yang namanya merekrut ya sebanyak-banyaknya tidak dibarengin passive income yang disebut repeat order atau tutup poin. Tutup poin itu adalah kewajiban. Member itu dipaksa wajib agar bisa mendapat bonus. Kebanyakan orang-orang MLM nggak mau, dipaksa wajib. Padahal itu adalah rohnya perusahaan, ya. RO itu adalah rohnya perusahaan. Karena RO itu harusnya kalau produknya bagus, itu biasanya omsetnya lebih besar daripada rekrut. Karena rekrut itu adalah pintu masuk saja. Bonus sponsor itu adalah pintu masuk. Bonus pasangan itu adalah pintu masuk. Tapi RO, repeat order atau tutup poin itu adalah menjadi nafasnya perusahaan. Ya, tanpa ada RO, maka perusahaan itu dipastikan dia akan berhenti. Ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya Anda ditawarkan konsep bisnis MLM, pertama sekali Anda harus perhatikan berapa bonus sponsornya. Kalau bonus sponsornya lebih dari 10%, siap-siap. Bisnis itu nggak lebih lama dari 2-3 tahun. Ya. Kecuali perusahaan itu bisa memperkenalkan konsep repeat order yang bagus, omsetnya melebihi dari konsep paket join. Ya, omset dari rekrutmen itu harus tidak lebih besar daripada konsep repeat order. Omset repeat order itu harus besar. Ya, maka bisnis itu bisa bertahan. Tapi kalau konsep rekrutnya omsetnya lebih besar saat ini dibandingkan hasil repeat ordernya, maka jangan berharap bisnis itu jangka panjang. Ini pesan dari saya. Pengalaman menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan MLM yang mengandalkan konsep rekrut bonus sponsor 10 sampai 30% itu siap-siap mati dalam waktu cepat, ya. Nah, tapi kalau perusahaan MLM yang merasa yakin produknya bagus walaupun tanpa hak paten, walaupun tanpa penelitian, selama produknya dianggap bagus oleh masyarakat, walaupun tanpa BPOM, tanpa perizinan, tapi selama itu bagus, ya, maka dia akan repeat order. Tanpa sistem pun dia akan dibeli, ya. Itu yang namanya produk repeat order. Nah, buat teman-teman, konsep MLM yang sampai saat ini ada, ya, silakan Anda cek perusahaan mana yang bisa memberikan passive income yang besar setiap bulan. Ya. Kalau selama konsep MLM itu masih mengedepankan rekrutmen, bonus binary pasangan, itu saya yakin dan pasti itu tidak akan bisa panjang umurnya. Ya, maka kalau kita masuk ke dalam satu MLM, seringkali kita mendapatkan cemooh dan ejekan. Lo udah ikut di MLM 10-20 perusahaan, mana passive income-nya? Masih kere-kere aja. Karena itu tadi, karena tidak ada jaminan passive income. Apalagi jaminan produk uang kembali tidak ada. Ya, bisnis MLM yang memberikan jaminan uang kembali dari segi produk dan bisnisnya itu dia jauh lebih stabil, jauh lebih aman. Ya, kemudian kalau bisnis MLM dengan konsep yang dia bilang passive income hanya berdasarkan bonus pasangan, menurut saya bukan passive income. Karena bonus pasangan itu baru bergerak kalau ada orang yang direkrut. Itu tidak ada passive income. Ya, jadi Anda perlu tahu dalam konsep MLM yang benar adalah bila konsep paket
sponsor, bonus sponsor itu harus di bawah 10%, bonus pasangan harus di bawah 10%, kemudian baru reward dan penghargaan setelah royalti. Itu yang baru disebut passive income. Nah, beda dengan bisnis yang disebut alih belanja. Konsep alih belanja itu tidak ada yang namanya bonus sponsor. Maka harga produk itu walaupun dalam bentuk paket itu jauh lebih rendah dibandingkan konsep MLM. Kenapa? Karena dia jual seperti layaknya repeat order. Jadi kalau ada orang tertarik, ya dia repeat order sendiri. Karena di konsep alih belanja itu tidak ada yang namanya paket kememberan. Gratis, free kememberan, silahkan. Anda yang penting punya katalog, Anda punya ID, Anda silakan belanja sesuka hati Anda, kapan saja, tanpa batasan, tanpa kewajiban, ya. Nah, konsep alih belanja ini dia mengedepankan money back guarantee 30 hari uang kembali terhadap setiap pembelian. Itu satu. Kedua, dia mengedepankan di mana harga barang sesuai dengan kualitas. Ya, kalau kualitas lebih bagus, harga barangnya lebih tinggi. Tapi persoalannya sekarang adalah siapa yang berani membandingkan produk dari Atomy itu lebih tinggi? Siapa yang berani membandingkan? Tapi kalau saya boleh jujur bilang, perusahaan Atomy ya dengan pabriknya Colmar itu memproduksi produk-produk kecantikan, skincare dan lainnya dari perusahaan-perusahaan seperti MW, New Skin, For Life, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang besar-besar di Indonesia. Jadi kalau dibilang harga kosmetiknya lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan MLM yang ada di Indonesia tadi, ya Anda boleh bandingkan, ya apple to apple, ya. Jadi untuk mengatakan bahwa harga produk dari Atomy itu mahal, Anda harus bandingkan. Begitu juga seperti kopi. Kalau Anda bisa membandingkan harga kopi lebih mahal, ya, dan berani memberikan garansi 90 hari kembali, itu luar biasa. Saya rasa belum ada perusahaan yang bisa berani memberikan money back garansi 90 hari. 30 hari, sorry. Kemudian Anda lihat lagi patch atau koyonya. Dia berani memberikan garansi 30 hari uang kembali kalau merasa tidak manfaat, baik pelanggan maupun distributornya, ya. Nah, di sini kehebatan dari bisnis alih belanja. Dia mempunyai konsep passive income yang disebut uang akan mengalir setiap bulan, di mana grup itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Kalau Anda punya 1000 kedalaman, di mana kedalaman tersebut belanja satu saja, maka semua upline-nya itu berhak akan bonus tanpa batas kedalaman, ya. Maka itu disebut passive income. Jadi kalau Anda punya 2 kaki dan dua-duanya belanja di paling bawah di 10.000 kedalaman, maka omset itu naik ke atas semua. Itu yang disebut passive income. Maka tadi saya bandingkan, kalau di BSMLM itu nggak ada passive income, nggak ada yang betul-betul bisa membuktikan passive income setiap bulan bisa mendapatkan uang. Kalau di konsep alih belanja itu bisa. Kenapa? Karena mereka itu lebih cenderung bicara repeat order, ya, karena tidak ada paket join. Kalau di BSMLM itu namanya plan A, plan B. Plan A itu pakai join, plan B itu repeat order. Nah, kalau di alih belanja tidak ada plan A-nya, dia langsung plan B, yaitu paket repeat order. Dia akan belanja terus. Itu yang disebut passive income, ya. Nah, kalau bicara penghargaan, ya, kalau di MLM itu ada yang namanya reward, penghargaan. Tapi jangan lupa, reward di MLM itu hanya sekali. Karena omsetnya terkumpul sekali, dia dikasih reward. Ya, sekali orang dapat reward, belum tentu dapat 2-3 kali berulang yang sama. Tapi kalau di konsep alih belanja, Anda bisa dapatkan reward itu berkali-kali. Kenapa? Karena omsetnya dia akan terus bergulir. Maka reward itu akan bisa dapatkan juga berulang kali. Itu perbedaannya. Nah, buat teman-teman, saya hanya menjelaskan benar atau tidak, tapi kembali lagi, saya punya pengalaman. Jadi saya membandingkan konsep MLM dengan konsep alih belanja, ya. Karena saya adalah juga konseptor, saya juga yang menghitung, mengelola langsung, saya memanage langsung bisnis MLM. Jadi saya tahu, ya. Dan saya pelaku, saya member. Orang boleh tanya, saya member dari tahun 93.
Jadi saya bicara ini berdasarkan apa yang saya rasakan di lapangan dan saya coba bandingkan dengan konsep Ali Belanja. Walaupun saya pernah juga melakukan konsep Ali Belanja tahun 2000, yaitu di bisnis Triple S. Jadi saya tahu persis. Saya ingat sekali pada waktu saya menjalankan bisnis Triple S. Dulu mobil saya Esteem mobil sedan. Saya ganti menjadi Espas karena pada waktu itu setiap hari saya belanja kurang lebih 5 juta sampai 10 juta. Jadi mobil saya itu udah kayak gudang. Setiap hari saya ngantar pesanan orang. Karena dulu konsep yang namanya pakai pengiriman itu perusahaan belum mengelola itu. Jadi kami mengirim masing-masing, belanja. Nah, terus terang di konsep Ali Belanja memang dibutuhkan Anda rajin-rajin informasi share, baik produk, knowledge-nya semua share aja, share yang banyak, hingga orang-orang di sekitar Anda itu tahu bahwa Anda sedang ada di komunitas konsep Ali Belanja. Syukur-syukur ya akan belanja, Anda share nomor telepon Anda bagi-bagi ya supaya orang bisa order kepada Anda. Tapi satu hal yang pasti bahwa konsep Ali Belanja ini bisa menjadi sebuah bisnis yang besar. Jujur saya baru join tanggal 10 bulan September. Jadi baru 8 hari. Ya jujur. Tapi setelah saya cek semua medsosnya, luar biasa penghasilannya. Dan saya lihat dari mereka yang naik panggung, itu bukan para eksekutif. Bukan mereka-mereka yang pengusaha besar. Rata-rata orang yang latar belakangnya biasa-biasa saja, bahkan minus, tapi bisa sukses. Loh kenapa Pak? Saya cuma satu hal bilang, para eksekutif itu nggak mau main MLM. Para eksekutif. Kalau pengusaha masih mau main MLM. Tapi para eksekutif hanya mau jadi customer, tidak mau berbisnis. Ya. Jadi kalau Anda percaya, Anda punya lingkungan para eksekutif, mereka kerja di kantor lainnya, ya sudah, rekrut mereka hanya jadi customer, bukan menjadi distributor aktif. Oke, semoga perjuangan kita ada hasilnya. Kalau Anda suka, silakan like dan subscribe. Dan kalau Anda ingin konsultasi kepada saya tentang bisnis Ali Belanja dan MLM, silakan hubungi saya di WA 0821 1198 9282. Terima kasih, selamat pagi.